Selamat pagi Pak. Ya, pagi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jeffrey Saputra Sembiring. Saya mahasiswa keperawatan di UPH. Sebelumnya boleh saya lihat dengan Bapak? Boleh sebutin nama dan tanggal lahirnya Pak? Jeremy 26 Januari. Oke, sesuai Pak dengannya. Oke Pak, tujuan saya ke sini ingin melakukan pemeriksaan reproduksi untuk bisa memeriksa di bagian area kelamin, di bagian area sensitif yang Bapak rasakan nanti. Sebelumnya, apakah Bapak ada mengalami seperti keluhan bagian kelamin atau seksual? Pagi ini saya merasa kalau ketika buang air kecil itu terasa sakit, sangat mengganggu sekali. Oke, berarti saat Bapak melakukan buang air kecil itu sakit ya Pak, sehingga pasti mempengaruhi akan aktivitas dan sangat merasakan sakit karena menghalangi atau menghambat pembuangan air kecil Bapak. Oke Pak, tujuan saya ke sini akan memeriksa bagian reproduksi Bapak. Tindakannya kita lakukan di tempat ini membutuhkan waktu sekitar 15-20 menit. Sebelumnya, apakah Bapak bersedia untuk melakukan pemeriksaan tersebut? Ya, saya bersedia. Oke, bersedia Pak. Oke, saya akan jelaskan langkah-langkahnya Pak. Oke, langkah-langkahnya nanti saya akan pertama memeriksa dulu di bagian reproduksi Bapak ini. Saya akan sedikit menyentuh, menekan. Saya akan sedikit juga akan meraba-meraba di bagian area yang Bapak sensitif Bapak rasakan. Kiranya Bapak tetap mengikuti instruksi dari saya agar pemeriksaan tersebut dapat berjalan dengan lancar Pak. Sebelumnya Pak, saya ingin bertanya pada Bapak, apakah Bapak sudah kawin atau sudah menikah? Belum. Oke, Bapak belum ya Pak. Selanjutnya, apakah Bapak sudah pernah melakukan seperti hubungan seksualitas? Belum ya Pak. Selanjutnya, apakah Bapak ada resiko infeksi tentang penyakit penularan seksualitas? Saya tidak pernah mengalami hal itu. Oke, berarti Bapak tidak pernah mengalami hal tersebut ya Pak. Selanjutnya, apakah Bapak ada jangka kayak mengalami seperti kerahasiaan? Oke, saya akan menjaga data-data tersebut agar data-data yang sudah saya kumpulkan, saya akan jaga agar privasikan agar Bapak tetap merasa nyaman dan tidak khawatir akan data-data tersebut. Terima kasih Pak. Sebelum saya menggunakannya, saya akan mempersiapkan alat terlebih dahulu agar pemeriksaannya dapat berjalan lancar. Dan Pak boleh beristirahat setelah saya mempersiapkan peralatan tersebut. Oke, Bapak boleh beristirahat ya Pak. ya. Permisi Pak. Oke, permisi Pak. Iya. Saya kembali tutup sampiran, cuci tangan. Sebelumnya, apakah Bapak sudah merasa nyaman dengan posisi seperti ini Pak? Iya. Oke, sudah nyaman ya Pak. Oke, Pak, selanjutnya saya akan melakukan langkah-langkah tindakannya itu. Saya akan pertama mempertanyakan kepada Bapak, apakah Bapak ingin melakukan pemeriksaannya berdiri atau ingin tertidur? Sambil berbaring aja. Oke, berarti Bapak ingin melakukan tindakannya dengan posisi terlentang seperti ini ya Pak? Iya. Oke Pak. Saya akan sedikit akan mempertanyakan tentang reproduksi pada Bapak, mengenai reproduksi terutama kepada Bapak sebagai laki-laki. Sebelumnya, apakah Bapak ada riwayat seperti terkait genitalis dan aktivitas seksual? Tidak. Oke, berarti tidak ada ya Pak tentang aktivitas seksual ya. Selanjutnya, apakah Bapak mengetahui ada masalah seksual seperti impotensi dan dyspareunia? Oke, nggak ada ya Pak. Selanjutnya, apakah Bapak adanya mengalami penyimpangan seksual? Tidak. Oke, berarti tidak ada juga mengalami penyimpangan seksual ya Pak. Selanjutnya, apakah Bapak ada merasakan nyeri atau bengkakan atau lesi di bagian area skrotum atau bagian di bagian daerah-daerah reproduksi Bapak?
Oh, berarti tidak ya Pak, berarti ada mengalami lesi juga dan pembengkakan sebagainya. Selanjutnya apakah Bapak ada mengalami keluhan seperti gejala genitalia atau sering disebut dengan herpes, gonorea atau sifilis? Tidak pernah Oke, mengalami. tidak pernah mengalami hal tersebut ya Pak. Selanjutnya apakah Bapak ada mengalami seperti infeksi genitalia? Apakah Bapak adanya merasakan eh, adanya rabas atau lesi di bagian penis Bapak? Oke, enggak Pak. Atau seperti Bapak mengalami ureteritis, gonokokus dan non gonokokus Pak? Tidak. Oke, tidak ada ya Pak. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan di bagian penis Bapak. Sebelum saya akan memeriksaannya, saya akan sedikit infeksi atau pemeriksaan di bagian kulit penis Bapak. Yang pertama, saya akan memeriksa dan membuka sedikit bagian celana Bapak. Boleh permisi ya Pak, saya akan membuka sedikit di area sini. Tetapi mungkin Bapak akan merasakan sensitif nih karena saya menyentuh di bagian area kelamin Bapak atau di bagian area reproduksi Bapak. Kiranya Bapak tetap mengikuti instruksi dari saya dan tetap melakukan pemeriksaannya dengan lancar agar pemeriksaannya tidak ada terhalang dan tidak terkenal. Oke, selanjutnya saya akan memeriksa di bagian kulit penis pasien. Oke, saya akan inspeksi di sekitar pangkal penis pasien, di mana di bagian pangkal area pasien apakah adanya ada lesi atau inflamasi, nodulus dan censuren dan parpula. Oke, dalam pemeriksaan tersebut tidak mengalami apa dengan yang saya sampaikan tadi dan tidak ada, dan ukuran penis pasien juga normal karena sesuai dengan usia pasien, yaitu beranjak dewasa. Selanjutnya Pak, saya akan melakukan pemeriksaan glans di mana Bapak sebelumnya sudah disunat atau sudah melakukan skrotum Pak? Sudah. Oke, berarti Bapak sudah melakukan sunat dan skrotum ya Pak. Oke, maka saya akan menginstruksikan kepada Bapak untuk Bapak bisa menarik bagian area penis Bapak ke atas agar saya bisa memeriksa atau melihat di bagian area penis Bapak apakah ada seperti lesi atau inflamasi. Oke Pak, Bapak boleh nanti makanya Pak, saya akan menaruhnya sebelah sini. Oke, Bapak boleh nanti agak menarik ke atas ya Pak, skrotum bagian penisnya. Oke, Bapak boleh menarik sedikit bagian ke atas bagian penisnya Pak. Saya akan memeriksa di bagian area skrotum pasien. Oke, hasil dari pemeriksaan tersebut nampak di bagian daerah skrotum pasien tidak ada lesi dan tidak inflamasi. Oke, selanjutnya saya akan memeriksa di bagian meatus ureter. Selanjutnya Pak, saya akan memeriksanya. Saya akan sedikit melakukan penekanan glans di penis untuk membuka meatus ureter antara kedua tangan saya. Nanti saya akan menggunakan ibu jari dengan jari telunjuk. Nanti saya juga akan sedikit inspeksi di daerah-daerah meatus ureter yang adanya hipospadia atau epispedia, dan nanti saya akan lihat apakah adanya keluar cairan saat saya melakukan pemeriksaan tersebut. Oke Pak, saya akan sedikit memeriksanya ya Pak. Oke, dari hasil pemeriksaan yang saya lakukan tersebut tidak ada keluar cairan sehingga dapat disimpulkan bahwa bagian area penis pasien tidak ada mengeluarkan cairan tersebut. Pas selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan di pangkal rambut dan kemaluan pasien. Oke Pak, saya akan membuka sedikit bagian celananya Pak, lebih dalam ya Pak. Sedikit nanti ada melihat-lihat di bagian area reproduksi Bapak ini. Oke, selanjutnya saya akan melihat di bagian area rambut kemaluan pasien. Oke, nampak di rambut area kemaluan pasien nampak normal karena bertumbuh dengan normal, di mana sesuai dengan meranjak di usia dewasa.
Selanjutnya di bagian area rambut pasien ini tumbuh dengan normal dan tidak ada mengalami pembengkakan di bagian area-area rambut kemaluan pasien. Dan juga di bagian rambut kemaluan pasien ini tidak ada seperti kutu, sehingga tidak dapat mempengaruhi pertumbuhan rambut pasien, sehingga pertumbuhan pasien dapat tumbuh dengan baik. Oke, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan di bagian batak pensil Bapak. Oke Pak, saya akan sedikit palpasi korpus penis di antara kedua jari saya, yaitu jari telunjuk dan jari tengah. Nanti saya sedikit akan kaji di mana apakah adanya nyeri, tekan, nodul, dan industri bagian area batak penis Bapak. Seandainya Bapak merasakan nyeri, Bapak boleh menyampaikan kepada saya agar saya bisa mengetahui di daerah mana yang Bapak merasakan nyeri tersebut. Oke, permisi Pak, saya akan sedikit itu dan melakukannya. Apakah Bapak merasakan nyeri di daerah tersebut, Pak? Tidak terlalu. Tidak terlalu merasakan nyeri, tapi Bapak agak sedikit merasakan nyeri ya Pak, tapi tidak terlalu berat ya Pak. Oke Pak. Selanjutnya saya akan memeriksa di bagian skrotum Bapak, di bagian sininya. Nanti saya akan sedikit kayak menginstruksikan Bapak untuk dapat memegang nih di bagian penis Bapak. Bapak boleh mengangkatnya ke arah atas agar pemeriksaan yang saya dapat lakukan dapat berjalan dengan lancar dan saya dapat lebih tertuju ke area skrotum Bapak. Sebelumnya Bapak boleh mengangkat Pak ke bagian atasnya Pak. Oke Pak. Oke, hasil dari pemeriksaan skrotum yang telah saya lakukan, kantung skrotum saya mengangkat kantung skrotum untuk memeriksa permukaan posterior. Selanjutnya saya juga akan melakukan pemeriksaan inspeksi di mana tadi tidak adanya pembengkakan seperti benjolan, inflamasi atau lesi yang di bagian daerah skrotum pasien. Oke Pak, selanjutnya saya akan memeriksa di bagian testis atau epidimis. Sebelumnya saya akan mempalpasi dengan lembut di setiap daerah-daerah skrotum yang tadi Pak, dengan menggunakan ibu jari saya, dan pertama saya akan meraba-rabanya di setiap nodulus yang ada seperti epidimis, adanya nyeri dan tekan, sesuai dari pemeriksaan yang tadi, di mana tadi di bagian daerah skrotum pasien tidak ada mengalami seperti nodus, seperti adanya epidimis dan tidak mengalami nyeri tekan, sehingga saya tidak melakukan pengkajian tersebut karena sudah saya kaji dan tidak ada mengalami nyeri. Oke, selanjutnya Pak, saya akan melakukan pemeriksaan korda atau spermaticus. Oke, saya akan sedikit palpasi ya Pak di daerah tersebut. Setiap korda spermaticus diantaranya saya akan menggunakan kedua jari dan jari telunjuk, mulai dari epidimis hingga inguinal, ekseksional. Nanti saya sedikit akan palpasi apakah Bapak ada mengalami seperti yang tadi adanya nodulus atau pembengkakan. Oke Pak, saya akan sedikit palpasi ya Pak. Ya. Oke, hasil yang saya dapatkan tidak adanya nodulus atau pembengkakan di daerah-daerah korda spermaticus pasien. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan atau saya akan melakukan pemeriksaan di daerah pemeriksaan transiluminasi. Oke Pak, saya akan lakukan pemeriksaan ini. Tadi kan saya sudah mengkaji juga kan Pak, di bagian area-area tersebut tidak ada mengalami pembengkakan atau massa di daerah skrotum Bapak. Jadi saya tidak akan pemeriksaan tersebut. Saya akan melanjutkan ke dalam pemeriksaan selanjutnya, yaitu pemeriksaan kelenjar posterior prostat. Sebelumnya Pak, apakah Bapak sudah pernah mengalami pemeriksaan kelenjar prostat? Belum pernah. Berarti belum pernah ya Pak, belum pernah mengalami pemeriksaan kelenjar prostat. Oke, selanjutnya saya akan pemeriksaannya Pak.
pemeriksaan yang pertama itu saya akan sedikit nanti menekan ya Pak, di bagian area anus Bapak menggunakan jari saya nanti. Tapi mungkin rasanya sedikit tidak nyaman, tapi Bapak boleh tetap mengikuti dan atau dapat menjalani pemeriksaan ini dengan berjalan dengan lancar agar pemeriksaannya tidak ada kendala, agar pemeriksaannya dapat kita lakukan dengan berjalan dengan baik. Oke Pak, sebelumnya Bapak boleh menghadap ke sebelah kanan Bapak agar saya bisa melakukan pemeriksaannya. Oke Pak, saya akan sedikit menekan jari tangan saya akan ke dalam bagian anus Bapak. Sebelum saya akan melakukan pemeriksaan tersebut, saya akan menggunakan sarung tangan. Iya. Saya akan cuci tangan terlebih dahulu. Oke, saya akan menggunakan gel untuk saat saya memasukkan tangan saya ke area anus pasien agar tidak ada mengalami seperti bengkakan atau lesi, agar saya masukkan tangan dapat berjalan dengan lancar dan saya bisa meraba di daerah prostat pasien. Oke Pak, permisi ya Pak. Bapak boleh tarik nafas. Oke. Sesuai hasil yang sudah saya lakukan, saya sudah masukkan kedua jari tangan saya ke dalam anus pasien, dan hasil dari pemeriksaannya itu adalah saya sudah menempatkan tadi jari telunjuk ke arah jarum 12 atau kelenjar prostat teraba pada posisi jarum 12, tetapi dalam pemeriksaan tersebut atau dalam pemeriksaan palpasi tersebut tidak ada seperti nodus, pembengkakan yang kerasa saat saya melakukan pemeriksaan atau menaruh tangan saya ke dalam daerah prostat pasien, dan selanjutnya tidak ada pembesaran di daerah prostat atau di area prostat pasien. Oke Pak, saya akan menaruhkan ini ke dalam plastik kuning dan saya mencuci tangan lagi. Oke. Pak, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan hernia, atau saya akan sedikit inspeksi. Bapak boleh menghadap ke posisi semula, Bapak boleh meluruskan kakinya, boleh meluruskan juga, boleh taruh ke sana. Oke. Saya akan memeriksa di daerah hernia Bapak. Sebelumnya Pak, saya akan menarik sedikit bagian celana Bapak ke atas ya. Bagian celana Bapak ke bawah. Oke. Saat saya melakukan pemeriksaannya nanti, Bapak boleh melakukannya seperti kayak mengejan. Bapak boleh melakukan seperti mengejan Pak. Oke. Pasien sudah melakukan instruksi dari saya, yaitu melakukan mengejan, di mana hasil dari mengejan itu nampak di daerah hernia tidak ada mengalami benjolan yang terlihat saat pasien melakukan mengejan, dan menunjukkan di mana tidak adanya hernia. Oke, selanjutnya saya akan mempalpasi di daerah lingkaran inguinal eksternal dan femoral dengan jari telunjuk dan jari tengah saya. Saya akan sedikit nanti Pak akan instruksikan Bapak sambil mengerjakan juga agar saya dapat melihat apakah palpasi yang fair. Oke, Bapak boleh melakukan seperti mengerjakan Pak.
Oke, hasilnya normal di mana tidak adanya teraba adanya massa atau nodul saat dipalpasi. Oke Pak, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan di palpasi inguinal atau nodus limfaticus. Sebelumnya Bapak boleh taruh tangannya seperti ini Pak. Saya akan sedikit melakukan palpasi. Saya akan mempalpasi pada bagian pangkal paha dan ligamen inguinal hingga sepanjang bagian paha atas pasien atau pangkal paha atas Bapak. Apakah Bapak adanya mengalami pembesaran atau nyeri tekan di daerah pangkal paha pasien tersebut, pangkal paha Bapak tersebut. Sebelumnya saya akan memeriksa ya Pak. Apakah Bapak Anda merasakan nyeri Tidak. atau ini Pak? Tidak ya. Oke. Tampak dalam pangkal paha pasien tidak ada mengalami pembengkakan atau pembesaran sehingga pasien tidak ada merasakan nyeri, sehingga itu bisa disebut dengan normal. Oke Pak. Tindakan kita sudah selesai. Selanjutnya saya akan lakukan sedikit evaluasi, akan bertanyakan kepada hasil pemeriksaan tersebut pada Bapak. Sebelumnya saya akan merapikan dan memposisikan pasien pada posisi normal dan merapikan pakaian pasien, merapikan daerah bed atau tempat tidur pasien dan merapikan semua alat dan mencuci tangan. Cuci tangan. Oke Pak, pemeriksaan sudah selesai. Sebelumnya, apakah Bapak ada merasakan keluhan saat saya melakukan pemeriksaan tadi dan sedikit memeriksa di area reproduksi Bapak? Apakah Bapak ada merasakan nyeri atau Bapak merasakan pusing atau sebagainya? Tidak. Oke, berarti Bapak tidak merasakan keluhan ya Pak. Selanjutnya, hasil dari pemeriksaan reproduksi ini saya akan sampaikan pada dokter untuk dapat memberikan obat terhadap Bapak merasakan nyeri atau sedikit gangguan saat melakukan buang air kecil. Nanti saya akan konsul kepada dokter agar dokter bisa memberikan obatnya agar dapat apa yang Bapak rasakan dapat cepat sembuh. Oke Pak, tindakannya sudah selesai. Saya akan kembali ke tempat ini dalam jangka waktu 30 menit agar saya bisa membantu Bapak untuk bisa memberikan makanan ke Bapak agar Bapak juga bisa beristirahat. Oke Pak, pemeriksaannya sudah selesai. Kalau seperti itu saya akan permisi. Sebelumnya apakah Bapak ingin ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, berarti tidak ditanyakan ya Pak. Oke, saya akan permisi, buka sampiran. Oke, seperti itu Pak, saya akan permisi. Permisi Pak.